Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dokter Mes di sini. Melanjutkan video yang kemarin ya, yang tentang demam. Saya sedikit menyinggung menyinggung tentang kejang ya. Nah, Hai guys semua, perkenalkan Dokter Mes di sini. Jangan lupa share, like, and subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. ini hal yang berbahaya pada saat demam. Disebut kejang demam. Nah, ada dua sebenarnya kejang itu ya. Satu kejang demam, dua kejang tanpa demam. Nah, kejang tanpa demam sendiri ada beberapa masalah atau organik atau anorganik. Kalau organik itu jelas, misal ada penyumbatan di ventrikel otak atau hidrosepalus dan lain-lain, ada tumor dan lain-lain. Nah, kejang tanpa demam juga ada yang organik itu seperti epilepsi dan lain-lain. Nah, kita bahas sekarang adalah kejang demam. Kejang demam itu sendiri penyebabnya ada banyak ya. Satu, yang kita sebut tadi set point dari si anak itu terlampaui, misal demamnya penyebabnya hanya dehidrasi atau demamnya hanya infeksi virus misal. Tapi karena set point si anak itu sudah terlewati, misal 40 derajat sudah terlewati menjadi 41 derajat, si anak ibaratnya tidak kuat jadi kejang gitu. Atau yang kedua yang lebih berbahaya, memang fokal infeksinya atau fokus infeksinya atau lokasi infeksinya itu di otak atau di medula spinalis. Nah, di otak itu entah di dalam otaknya yang disebut encephalitis atau di lapisan otaknya yang disebut meningitis. Nanti secara kedokteran ada membedakannya, saya tidak akan bahas di sini. Nah, yang kita bahas adalah penanganan yang infeksinya hanya virus biasa gitu ya, yang bukan menyerang ke otaknya ya. Karena menyerang ke otaknya itu wajib harus cepat-cepat ke dokter ahlinya ya. Ini yang biasanya aja dulu ya. Nah, yang biasanya, misal si anaknya sudah 41 derajat tiba-tiba kejang. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan jalur napas si anak tidak terganggu. Contohnya apa? Baju jangan sampai mengikat, jangan sampai ibaratnya keseribet lah, kalau kata orang Sunda ya, keseribet atau kekang, atau kalau pakai eh, baju yang terlalu ketat dilonggarkan dulu ya si bajunya ya. Yang kedua, perhatikan hidung dan mulut. Pastikan tidak ada benda asing di hidung dan mulut. Kalau seandainya ada benda asing di hidung dan mulut, cepat-cepat keluarkan, jauhkan. Lalu dengan hati-hati buka sedikit mulutnya agar lidah tidak tergigit ya. Nah, yang ketiga, pastikan si lidah tidak jatuh ke kerongkongan. Lalu yang keempat, perhatikan apakah si bibirnya biru atau tidak. Kalau sampai biru berarti pernapasannya terganggu, harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Sebenarnya pas waktu kejang itu harus buru-buru atau cepat-cepat ke rumah sakit waktu pertama kejang itu. Nah, sekarang kadang-kadang orang tua itu bingung, bukan bingung ya, tidak tahu apa dan bagaimana gerakan kejang itu sendiri ya. Kadang-kadang anak hanya menggigil saja disebut kejang. Anak habis dimandiin kedinginan disebut kejang. Jadi yang disebut kejang untuk kejang demam sendiri nanti beda lagi dengan epilepsi, karena epilepsi juga beda, nanti ada kejang vokal, ada kejang yang lokal, ada yang absen dan lain-lain. Tapi yang untuk kejang demam sendiri itu biasanya yang general, yang seluruh badan. Nah, gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama harus dilihat matanya. Matanya mendelik ke atas. Mata mendelik ke atas, seluruh badan tonus klonus. Tonus klonus tuh kejut-kejut. Nah, gitu. Tet, 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 secara ritmik. Kaki dan tangan secara kejang-kejang, kejut-kejut seperti itu. Dan si anak ketika dirangsang itu tidak menyaut, tidak berespon. Tuh, ya. Oke, itu pada saat kejangnya. Jadi pastikan dulu nih itu si anak itu kejang. Jadi bukan menggigil atau kedinginan. Kalau kedinginan tinggal diselimuti saja. Tapi kalau benar-benar kejang, yang tadi saya bilang, matanya mendelik,
keburu badannya kejut-kejut, langsung bawa ke rumah sakit. Nanti seandainya nggak sempat dibawa ke rumah sakit, tapi harus ya bawa ke rumah sakit ya. Seandainya kejangnya keburu berhenti, nah dilihatin juga yang pertama bibirnya. Di bibirnya balik lagi nggak ke warna asal merah atau tetap biru. Kalau biru tetap biru itu bahaya sekali. Cepat-cepat ke rumah sakit. Atau yang kedua, itu setelah kejang si anak tidak menangis atau langsung tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar itu ada sesuatu tuh, ada tanda bahaya lainnya selain infeksi virus. Jadi mungkin ada infeksi virusnya di otak atau di lapisan otak luar. Jadi harus dievaluasi itu ya, habis kejangnya apakah dia langsung menangis atau langsung tertidur atau tidak sadar ya. Syukur-syukur kalau menangis. Sebenarnya kalau sampai ke menangis ya boleh dibilang agak lega lah ya si anaknya, eh, apa ibaratnya sudah kembali ke fase sadar. Cuma hati-hati, kadang-kadang menurut penelitian dalam 24 jam akan kumat kembali kejangnya kalau si panasnya tidak diturunkan. Jadi hal yang paling penting pada saat kejang itu adalah pertama oksigenasi, yang kedua harus cepat-cepat ke rumah sakit, yang ketiga setelah kejang apakah si anak menangis kembali, yang keempat harus diturunkan dalam waktu 24 jam si panasnya harus turun ya. Nah, kecuali yang tadi tuh yang kejang-kejang, setelah kejang-kejang si anak langsung menangis. Kecuali si anaknya sudah tertangani di rumah sakit, sudah dimasukkan obat bius dari pantatnya, si anak-anak bisa setelah kejang tertidur, itu tidak ada masalah ya. Jadi misal si anak kejang-kejang langsung dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit diberikan obat bius, setelah selesai kejangnya dia tertidur ya udah nggak masalah gitu ya. Nanti tinggal dievaluasi oleh dokter di rumah sakit bagaimana hasilnya ya. Intinya sebagai orang tua jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ibaratnya lebay ya itu sebagai orang tua, karena sesungguhnya anak sudah memiliki proteksi atas dirinya sendiri ya. Kita itu ya ibaratnya sebagai penjaga dia, tetap si anak harus berlatih di kehidupan ini ya. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu lebay. Oke, sekian saja edukasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.